Pak Presiden rencananya mau memberikan arahan. Oh, enggak. Jadi agenda hari ini adalah pertama-tama ya selamat pagi di hari Senin awal bulan Februari. Dalam negeri ada agenda rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini agenda rutin tahunan yang kemudian Bapak Presiden ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan program-program, menyampaikan arahan dan garis-garis dari beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kepada seluruh jajaran baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan undangan sangat lengkap, gubernur, wakil gubernur hadir, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh unsur Forkompinda daerah. Diharapkan dengan kita berkumpul, ini kita menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan persepsi sekaligus sekali lagi bila mana ada hal-hal yang sekiranya perlu dicarikan jalan keluar di forum-forum seperti ini juga nanti memungkinkan untuk bisa kita. Daerah kenalan khusus juga khusus mungkin tidak ya, tetapi karena kan dalam 1 tahun semenjak juga kepala daerah dilantik, sudah beberapa kali juga Bapak Presiden menyampaikan pandangan-pandangan beliau. Namun mungkin ada beberapa hal yang barangkali ya akan ada update dari beliau dengan masalah dinamika kondisi politik internasional maupun kemudian perkembangan dalam negeri kita sendiri juga. Kemudian juga tentunya pasti ada penekanan-penekanan karena beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam waktu 1 tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian juga ada beberapa program yang belum semua tercapai di tahun pertama, mungkin menjadi bagian dari penekanan beliau. Termasuk saya juga menduga berkenaan dengan masalah komitmen kita untuk good governance di atas atau berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintahan tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi concern-nya Bapak Presiden. Ini terbuka atau tertutup, Mas? Terbuka atau tertutup? Mungkin tertutup. Wah, Mas Jumat kemarin Presiden bertemu dengan tokoh oposisi. Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Inilah cara Bapak Presiden selama ini juga berkomunikasi, ada yang terbuka, ada yang tertutup dalam rangka berdiskusi, menerima masukan, sekaligus memberikan penjelasan juga terhadap program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan oleh Bapak Presiden yang semua berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, kepada kepentingan masyarakat. siapa aja Mas tokohnya, Mas? Siapa aja Mas? Siapa aja Mas? Tokoh orang parpol gitu Mas? Oh, juga banyak. Tokoh parpol tidak ada. Jadi kemarin tokoh kepemiluan, tokoh Prof. Siti Suhro, kemudian juga tokoh pemberantasan korupsi, mantan ketua KPK Bapak Abraham Samad, dan juga tokoh polisian, mantan Kabar Eskrim Bapak Susno. Ada beberapa yang nanti juga akan terus kita lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Total ada berapa Mas? Totalnya berapa, Mas, di Jumat kemarin, Mas? Total ada berapa tokoh, Mas, kemarin? Salah satu usulan dari Bapak Presiden soal undang-undang KPK ini mungkin bersama. Enggak, kemarin sudah membicarakan itu. Mas, Tapi lebih kepada bagaimana kita dia mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden pun dia punya pengalaman dalam hal pemberantasan korupsi, dia ingin mendapatkan penjelasan dan bagaimana ini. Sekali lagi, korupsi adalah pekerjaan rumah bagi kita. Itu soal IHSG Presiden tanggapannya apa sih? Bismillah. Hari ini turun lagi. Bismillah hari ini. Bismillah kita harus optimis. Itu untuk kepentingan kita semua ya. Kemarin kan sudah ya di dalam konferensi pers yang dipimpin oleh ekonomi Pak Erlangga beserta dengan seluruh jajaran pemerintah, kemudian juga
dihadiri oleh pejabat sementara OJK. Jadi istilahnya kalau di OJK itu adalah PCS ya. Ketika pejabat definitif berhalangan tetap, kemarin kan mengundurkan diri ada 3 orang, maka ada forum Dewan Komisioner yang memutuskan untuk mengangkat PCS. Kemudian juga dihadiri oleh pejabat sementara Bursa Efek Indonesia. Kita harapkan dengan kejadian kemarin menjadi momentum untuk kita memperbaiki pasar bursa kita, regulasi-regulasi kita perbaiki beberapa hal sesuai dengan video dan kemudian keputusan untuk kita mereformasi diri, memperbaiki diri supaya pasar saham kita menjadi lebih terbuka, lebih transparan, kredibel, dan harapan ini memiliki kelas setara dengan pasar-pasar bursa lain. Mas, kemarin kan sempat ada Gaza ya serangan Mas dari Israel hari Sabtu. Nah, itu ada tanggapan dari Pak Presiden terkait dengan BOP juga kan baru disepakati, tapi ada serangan dari Israel, itu gimana Mas? Ya tentu kan kita prihatin ya terjadi serangan, tapi bagaimanapun juga akan terus berupaya karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina. Apakah dari Pak Presiden ada yang disampaikan gitu ke BOP, ke anggota BOP kan istilahnya juga berbeda. Ada, tapi kan melalui jalur tertutup. Ini Ini Pak, mungkin aja dari Nah, kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami. Nanti kita akan berikan penjelasan tentang kita memutuskan untuk bergabung di podcast ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya. kalau iuran sudah fix belum sih Mas? Kalau iuran yang 17 triliun. Kenapa? Ya seharusnya kan begini, kita semua kan harusnya gitu, bukan hanya presiden. Tapi kan kita perlu pahami bahwa apa yang melandasi sampai terjadinya turunnya IHSG kita sangat signifikan kan begitu. Nah itulah yang kemudian kita cari jalan keluarnya. Untuk urusan yang mundur itu OJK udah selesai, Bang? Untuk yang para pejabat OJK yang mundur udah selesai. Sudah kemarin siang sudah selesai. Berarti tim sel dibentuk lagi. Rencananya begitu untuk mengisi kekosongan yang 3. Tapi kan juga sebetulnya mungkin tidak perlu tim sel ya untuk mempercepat waktu ya karena mengisi BAW karena masih menjadi ranah kewenangan dari Bapak Presiden Jadi sudah mengusulkan nama-nama. Nanti akan kita bicarakan setelah ini. Oke, terima kasih semuanya ya. Sudah sarapan belum? Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.